Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok remaja berbeda sekolah yang akan melangsungkan duel satu lawan satu, di mana siswa yang bernama Seung In mampu mengalahkan musuhnya hanya dengan satu pukulan saja, sehingga para remaja yang menyaksikannya hanya bisa diam tak berani menatapnya. Yang rupanya kejadian itu merupakan ulah Wisik yang mengasuh temannya untuk melawan Seung In yang dikenal jagoan dalam urusan berkelahi, yang akibatnya salah satu sahabatnya yang bernama Hyun Tae mendapat perlakuan kasar karena dianggap sombong memiliki sahabat seorang jagoan seperti Seung In. 눈에 띄지 말고. Diketahui bahwa Seung In dan Hyun Tae merupakan sahabat sejak kecil. Meskipun mereka tidak bersekolah di tempat yang sama, namun hal itu tidak menghalangi keakraban mereka. Tapi sayangnya, kedua sahabat ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda, di mana Seung In adalah seorang remaja yang handal dalam berkelahi dan bahkan ditakuti oleh murid-murid lainnya. Sementara Hyun Tae sama sekali tidak menyukai perkelahian karena merasa dirinya lemah. 형이나 불러 얼른. 야, 놔. 야, 승발 진짜. Suatu hari, Seung In dan Hyun Tae menemukan sebuah brosur ajang pertarungan yang menjanjikan hadiah uang bagi pemenangnya, di mana Hyun Tae yang tidak menyukai kekerasan pun segera meyakinkan Seung In bahwa brosur itu hanyalah penipuan. Dan tak lama, Seung In melihat Hyesik sedang bersama seorang gadis, di mana hal ini membuat Seung In merasa perlu untuk membalas perlakuan Hyesik terhadap sahabatnya, sehingga Hyesik yang tidak punya keberanian pun menyewa dua orang preman untuk membalaskan dendamnya. 너무 눈에 띈다. Pada momen-momen kebersamaan Seung In dan Hyun Tae, mereka kerap menghabiskan waktu bersama-sama, baik itu sekedar menyantap mie ramen hingga diterima oleh keluarga Seung In sebagai bagian dari keluarga. Namun ketika Hyun Tae hendak berkencan dengan kekasihnya, Seung In merasa cemburu karena Hyun Tae lebih mengutamakan pacarnya ketimbang Seung In, di mana situasi ini terjadi lantaran Seung In dikenal sebagai pribadi yang sulit didekati dan hanya Hyun Tae lah satu-satunya orang yang selalu setia bersamanya. Akibat dari perasaan itu, terjadi sebuah perdebatan yang membuat Seung In tersinggung lalu pergi begitu saja. 뭐가 그년이 그년이지. 야, 너 왜 은지 얘기만 나오면 이렇게 흥분이냐? 걔가 너 좋아서 만나는 줄 근데 알아. 말 꼭 그렇게 해야 되냐? 씨발. 씨발 꺼져 그냥 뭐라. Hyun Tae yang sedang menemui pacarnya rupanya merasa bersalah hingga mengganggu konsentrasinya saat berkencan, di mana rasa bersalah ini mendorong Hyun Tae untuk segera pulang dan bertemu Seung In di tempat mereka biasa berkumpul, di mana Seung In yang merasa kecewa dengan Hyun Tae pun juga mengabaikan telepon dari sahabatnya, yang tak lama muncullah Hyesik yang datang membawa preman untuk menantangnya. 네 따까리는 어디 갔냐? 네가 말한 위치대로. 여기! 내가 너 오늘 못 눕히면 나가 뒤진다. Hyesik si pengecut rupanya tidak berani bertarung melawan Seung In, di mana ia meminta dua preman yang dibayarnya, yaitu Asep dan Ujang, untuk menggantikan perkelahian melawan Seung In, di mana pertarungan Asep dan Seung In berlangsung sengit, bahkan Seung In berhasil menangkis pukulan curang si Asep yang menggunakan batu. Yang ketika keadaan sudah mulai berbalik, tiba-tiba Ujang datang menolong dan memukuli Seung In saat itu juga. Hyun Tae sendiri sudah tiba di taman dan hanya menemukan tas Seung In, yang karena dikira sedang ke WC umum buang hajat, Hyun Tae pun menunggu beberapa saat. Namun karena tak kunjung datang, Hyun Tae yang berniat untuk pulang pun tak sengaja menemukan Seung In di sebuah gedung terbengkalai yang sedang dipukuli oleh Ujang. Melihat temannya babak belur, Hyun Tae yang tidak memiliki keberanian pun hanya bisa bersembunyi sambil menangis saat mengetahui sahabatnya dihajar habis-habisan. Bahkan Wisik si pengecut juga mengambil kesempatan untuk mengajar Seung In yang sudah tidak walakaya, yang karena tak tahan melihat sahabatnya tak berdaya sehingga...
Pada akhirnya persahabatan mereka pun mulai renggang dan saling menutup diri masing-masing, di mana pertemuan mereka berdua kali ini menjadi awal dari kehancuran persahabatan mereka, yang di situ Hyuntae berjanji bahwa ia akan membuktikan diri untuk menjadi kuat dan tak terkalahkan. 보여준다고. 야, 전화 받아라. Rupanya saat kecil Hyuntae dan Seung-in sempat terlibat dalam kompetisi balap lari yang dimenangkan oleh Hyuntae dengan cara curang, yang akibatnya Seung-in harus menderita cedera pada pergelangan kakinya. Namun meskipun begitu, Seung-in tidak menaruh dendam dan justru memaafkannya. Berbeda dengan Hyuntae yang rupanya hingga kini terus merasa bersalah. Terlebih lagi, ia selalu dilindungi Seung-in yang notabene-nya pernah ia celakai saat ia masih kecil. 너무 이기고 싶어서 네 발목이 학교 앞에서 떡볶이나 사와. 여기 밥 너무 맛이 없다. Untuk itu, Hyuntae mengunjungi tempat pertarungan untuk membuktikan diri bahwa ia mampu bertarung dan sanggup untuk membela dirinya sendiri. Yang di situ ia bertemu dengan si penyelenggara pertarungan yang kita panggil saja si Samid, di mana Hyuntae yang berniat untuk mengasah kemampuannya pun menantang seorang petarung profesional dengan kemampuan jauh di atasnya. Yang setelah mengetahui peraturan dan mendapatkan uang jika menang, pertarungan pun dimulai dan sempat menjadi bahan tertawaan si Samid. Karena minimnya keberanian dan kemampuan, Hyuntae hanya bisa pasrah menerima bogaman mentah dari lawannya. Yang di saat terpojok dan merasa ketakutan, tiba-tiba Hyuntae teringat pada kejadian di mana ia hanya bisa berdiam diri melihat sahabatnya babak belur. Yang hal itu rupanya membangkitkan semangatnya hingga mampu membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan. Samid yang awalnya menganggap remeh pun akhirnya mengakui bakat yang dimiliki oleh Hyuntae. Yang meskipun kemenangannya menghasilkan uang, Hyuntae yang bertekad kuat ini pun tak merasa puas begitu saja. Di mana ia yang sudah tak ingin dianggap remeh ini pun berniat untuk membuktikan diri bahwa dirinya mampu berkelahi dan sanggup untuk melindungi Seung-in saat terlibat masalah. Sehingga untuk mengasah kemampuannya, Hyuntae ingin melakukan lebih banyak pertarungan yang diselenggarakan oleh Samid. 싸움 좀 많이 보고 싶어. Sejak saat itu, Hyuntae terus melakukan pertarungan dan bahkan mempelajari pergerakan lawan melalui rekaman pertarungannya. Sementara Seung-in yang merasa dirinya ditinggalkan, mulai merasa geram dan berpikir bahwa hancurnya persahabatan mereka akibat dari ulah Hyusik yang selalu menjadikan Hyuntae sebagai target pembuliannya. Sehingga Seung-in yang melihat anak buah Hyusik segera meluapkan emosinya saat itu juga. 통화돼? 승인 새끼가 우리 존나 까였어. 존나 까였다고. 그래? 아직 나를 사탕 쪼가리로 하네. Akibatnya, Hyusik mulai mencari keberadaan Seung-in dengan mendatangi Hyuntae di kelasnya. Namun Hyuntae yang tidak tahu menahu hanya bisa diam dan tak melawan sedikit pun, di mana ia dengan sengaja menyembunyikan kemampuannya agar tidak menarik perhatian. Yang karena tidak mendapatkan informasi apapun, Hyusik pun akhirnya pergi meninggalkannya. 부탁 좀 하나 할게. 씨발 사람이 말을 하면 대답 좀 해 대답을. 이게 우리가 무슨 일진 양아치냐? Seung-in sendiri memergoki seorang gadis yang ingin menaruh surat di mejanya, di mana gadis bernama Seon itu mengelak dan mengatakan bahwa surat itu diperintahkan oleh gurunya untuk diberikan kepada Seung-in, di mana Seung-in yang merupakan pria peka dan kebetulan sedang membutuhkan teman, mengajak Seon untuk nongkrong bersama di malam hari. Sehingga Seon yang sangat senang pun oleng di malam indah itu bersama dengan Seung-in. 취한 거 같은데 그만 먹어야지. 나도 혼자 이거 좀 마셔. 씨발 라면 먹을 거야. Di sisi lain, Hyuntae masih saja mencari petarung-petarung hebat untuk mengasah kemampuannya, di mana Samid akhirnya menemukan lawan tangguh dengan harga yang cukup tinggi, yang dari rumor mengatakan bahwa lawan yang akan Hyuntae hadapi dikenal sebagai lawan tangguh yang tak terkalahkan, sehingga Samid berkesimpulan bahwa lawan tersebut menggunakan semacam obat entah berantah yang dapat menunjang pertarungannya. 마이웨더 그 새끼는 진 적이 없어. 아, 너 이 새끼 어디서 약을 빨고 오나. 좋댔다. 어떡하냐?
형은 네가 이길 것 같아, 이 새끼야. Saat pertarungan, Hyuntae kembali dianggap remeh oleh lawannya karena selain dari penampilan fisiknya yang kurang meyakinkan, ia pun dianggap tidak berpengalaman karena usianya masih terlalu muda. Namun Samit yang tetap percaya dengan kemampuan Hyuntae, yakin bahwa Hyuntae adalah seorang petarung yang tidak bisa dipandang sebelah mata. 반짝이 말고 난 너랑 붙고 싶다니까. 주목한 요즘에 핫한 거 몰라요? 존나 쏘. 그럼 이 친구 이기면 내 도전장 받아주나? 아, 그래요. 이기면 내가 한 뺑 해드릴게요. 파이팅. Awal pertarungan, Hyuntae nampak terdesak dan berkali-kali terkena bogeman dari lawannya. Meskipun sempat mengganti kuda-kuda dan mengimbangi lawannya, tetapi Hyuntae kembali harus terdesak dan nyaris pertandingannya dihentikan oleh Samit. Namun secara mengejutkan, Hyuntae membalikan keadaan dengan serangan kaki yang membuat posisinya menjadi lebih menguntungkan. Yang di situ ia mengerahkan seluruh kemampuannya hingga membuat si lawan ngagoler tak berdaya dibuatnya. Meskipun Samit yakin dengan kemampuan Hyuntae, namun ia tak menyangka bahwa Hyuntae mampu berkembang secepat ini. Yang dengan keberhasilannya mengalahkan petarung yang tak terkalahkan, kemenangan Hyuntae tentu membuat Samit senang karena ia bisa mendapatkan komisi yang lebih banyak dari biasanya. Dan bahkan Samit memberikan masa liburan kepada Hyuntae agar dapat menikmati uang yang ia peroleh. Namun ternyata Hyuntae justru menggunakan uangnya untuk mengikuti pertarungan yang dilakukan secara berkelompok. Yang di situ Samit diminta oleh Hyuntae untuk menjadi partnernya saat pertarungan kelompok nanti. 단으로 뱅할 순 없어요? 뭐 이 새끼야? 경험하고 싶어요. 뭘 이렇게 못 써서 한다. 친구랑. 그럼 떼뱅 시켜주면 누구랑 팀 짜게? 뭘 봐 이 새끼야. 아, 나. Sementara itu, hubungan Seon dan Seung-in semakin dekat hingga mereka berencana untuk menonton bioskop bersama. Namun ketika akan menaiki bus, Seung-in menerima panggilan dari Hyuntae yang memintanya untuk bertemu. Sehingga Seung-in membatalkan rencana nontonnya dan berlari pergi meninggalkannya. Namun pertemuan mereka tidak sesuai dengan harapan Seung-in, di mana Hyuntae terus saja berkata bahwa ia akan membuktikan diri kepada Seung-in, sehingga terjadi kesalahpahaman yang membuat Seung-in mengira bahwa ia dijauhi karena kalah bertarung melawan Ujang, sehingga ia dinilai lemah dan tak sanggup untuk melindungi Hyuntae ke depannya. Yang karena wajah Hyuntae babak belur seolah membenarkan kesalahpahamannya, Seung-in pun segera mencari Hyusik untuk membalaskan dendamnya. 야 승인아. 희식이 씨발 새끼만 내가 밟아놓으면. 야. Sementara Seung-in sibuk mencari Hyusik, Hyuntae sendiri melakukan pertarungan kelompok bersama Samit. Awalnya orang-orang meragukan kemampuan mereka, tapi ternyata mereka berhasil memenangkan pertarungan dengan taruhan yang luar biasa besar jumlahnya. 돈이 160이야. 진짜 몰랐어. 야, 그래도 덕분에 손맛 좀 봤다. 감사합니다. Seung-in sendiri akhirnya menemukan Hyusik di sebuah basement, yang hal itu membuatnya kembali menghubungi Asep untuk meminta bantuan dan membalaskan dendamnya. Di mana keesokan harinya Hyusik yang berniat untuk mengajar Hyuntae pun dihentikan oleh anak buahnya yang mengatakan bahwa Hyuntae sudah tidak lagi bergaul dengan Seung-in belakangan ini. Sehingga Hyusik mencari sasaran lain yaitu Seon yang belakangan ini dekat dengan Seung-in. Di mana dengan pedenya Hyusik memberitahukan perilaku busuknya kepada Seung-in. Sehingga tanpa banyak berpikir, Seung-in pun langsung menerima tantangan Hyusik untuk bertarung melawannya. 양심상 여자들 시켜서 까놨다. 내가 주변 사람 건드리지 말라 그랬지. 내일 거기로 5시까지 와. 우리 여기까지 네 위치를 확실히 보여줄게. Sementara Hyuntae yang kemampuannya semakin meningkat mendengar desas-desus dari teman sekelasnya bahwa Seung-in akan melakukan pertarungan dengan Hyusik. Untuk itu, Hyuntae pun kembali menemui Seung-in di taman tempat biasa mereka bertemu. Dan lagi-lagi, Seung-in dibuat bingung dengan maksud Hyuntae yang terus mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuktikan sesuatu yang sampai saat ini tidak dimengertinya. 보여줄게.
Tiba di lokasi pertemuan, suasana tegang menyelimuti lokasi itu. Dan seperti biasa, Hyuk datang bersama beberapa anak buah dan terus berbicara seolah dirinya adalah jagoan sejati, yang padahal ia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melakukan pertarungan dan bahkan kemenangannya didapatkan dari hasil menyewa orang. Sungguh sosok manusia pengecut sesungguhnya. 왔어? 인사는 좀 해주지. 뭐 때문에 혼자 왔냐? Dan tak lama muncullah si Ujang yang nampaknya sempat membuat Seung-in jiper dibuatnya. Yang di situ Seung-in bersedia diperlakukan sesukanya asalkan Hyuk berhenti menjadi sosok yang menyebalkan. Namun Hyuk yang belum mendapatkan hidayah justru meminta anak buahnya untuk menghajar Seung-in saat itu juga. 잠깐만. Setelah Seung-in babak belur dan tak berdaya, barulah Hyuk berani mendekat dan kembali mengoceh tentang kejantanannya. Namun karena Hyuntae datang di waktu yang tepat, perhatian Hyuk pun teralihkan dan mulai merendahkan Hyuntae. Tetapi 보여주러 왔다. setelah membereskan Hyuk dan anak buahnya, kini giliran Asep berhadapan dengan Hyuntae. Dan berkat pengalaman bertarung di jalanan, Asep pun dapat dengan mudah ditaklukkan. Melihat kawannya dengan mudah dijatuhkan, Ujang pun dengan segera turun tangan untuk membantu. Di mana Hyuntae masih sempat kewalahan saat menghadapi Ujang yang levelnya masih berada di atasnya. Sehingga Hyuntae melemparkan segenggam pasir yang membuat si Ujang berukut walau sejenak. Dan ya, muncullah Samit yang datang untuk membantu Hyuntae yang mulai kewalahan, sehingga Ujang menemukan lawan yang seimbang dan berhasil ditumbangkan Samit dengan tendangannya. Namun karena melihat Hyuntae dalam bahaya, Samit pun segera datang untuk menolongnya. Yang karena Ujang masih sanggup untuk berdiri, maka ia pun segera membanting Samit dan membuat pergelangan tangannya patah. Sehingga Samit yang sudah tak berdaya pun hanya bisa berlindung saat menerima bogeman bertubi-tubi dari Ujang. Sadar bahwa Ujang bukan lawan sembarangan, Hyuntae pun berusaha mundur untuk menghindarinya. Namun Ujang yang terkenal ampun terus saja menghajar Hyuntae hingga ia jatuh tak berdaya. Di mana Seung-in yang sudah muak dengan kejadian ini pun meminta agar Ujang berhenti menyakiti sahabatnya. Sementara Hyuntae yang sudah berlatih mati-matian demi bisa mengalahkan Ujang hanya bisa menyerah begitu saja karena tidak bisa membuktikan diri bahwa dirinya kuat dan bisa mengalahkan Ujang. Yang tentu saja hal itu membuat Seung-in ikut menyesal karena ia melindungi Hyuntae sebagai sahabat dan bukan karena menganggap Hyuntae lemah. 같이 있어주지 못하고. 아니야. 내가 더 미안해. 아프냐? Pada akhirnya, kesalahpahaman mereka pun berakhir di mana hubungan mereka kini jauh semakin dekat dan sudah saling memaafkan satu sama lain. Yang dari persahabatan mereka dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam persahabatan tidak perlu saling mengerti karena sahabat yang baik akan menerimamu bahkan hingga hal-hal yang tidak bisa dimengerti sekalipun. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.